cerita inspirasi. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Mikael. Sejak kecil, ia rajin ke gereja. Tetapi semakin dewasa, ia mulai merasakan kekeringan rohani. Doa-doanya terasa hambar, ibadahnya terasa seperti rutinitas, dan hatinya tidak lagi menyala seperti dulu. Suatu malam, saat angin berhembus lembut, Mikael duduk sendirian di bukit kecil di belakang rumahnya. Ia menatap langit yang penuh bintang dan berkata dalam hati, "Tuhan, kalau Engkau memang dekat, kalau Engkau masih peduli, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Bukan untuk kesombongan, tetapi karena hatiku rindu." Ia menangis bukan karena masalah hidup, tetapi karena kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah sunyi, angin tiba-tiba menjadi hangat. Bukan cahaya terang yang ia lihat, bukan suara menggelegar, tetapi damai. Suatu damai yang begitu lembut, seolah memeluk jiwanya. Lalu dalam keheningan hatinya, ia mendengar suara lembut. "Aku di sini, anakku. Kemuliaanku bukan hanya dalam perkara besar, tetapi dalam kehadiranku yang setia menuntunmu setiap hari." Saat itu Mikael menyadari, kemuliaan Tuhan tidak selalu muncul dalam tanda-tanda spektakuler. Kadang kemuliaannya muncul lewat penghiburan yang lembut, dalam kekuatan yang tiba-tiba datang saat kita lemah, atau melalui damai yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Sejak malam itu, Mikael berubah. Ia tidak lagi mencari Tuhan lewat sensasi. Ia mulai melihat kemuliaan Tuhan dalam hal kecil. Senyum ibunya, keberanian bangun pagi, nafas yang masih ada, bahkan dalam proses hidup yang tidak selalu mudah. Karena ia tahu, kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang jauh. Kemuliaannya ada di sini, bersama mereka yang mau mendekat kepadanya. Kadang, kita berjalan lama dalam iman, tetapi hati kita mulai terasa kering. Seperti Tuhan jauh, seperti doa tidak lagi bersuara. Lalu dari kedalaman jiwa, kita mengucap satu doa sederhana. "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, Tuhan. Bukan untuk kesombongan, tetapi karena kita rindu mendekat kembali." Dan Tuhan menjawab, bukan selalu dengan cahaya yang menyilaukan, bukan dengan suara dari langit, tetapi lewat damai. Damai yang memeluk hati kita. Kemuliaan Tuhan tidak selalu besar dan spektakuler. Kadang, ia hadir dalam hal sederhana, dalam napas, dalam kekuatan di hari sulit, dalam kasih-Nya yang tidak pernah pergi. Di setiap langkah manusia, ada saat-saat ketika hati terasa jauh, doa seakan hilang, dan jiwa menjadi sunyi. Namun justru di saat seperti itulah, Tuhan memanggil kita lebih dekat. Kerinduan untuk melihat kemuliaan-Nya bukanlah permintaan yang sombong, tapi jeritan jiwa yang merindukan Sang Sumber kehidupan. Ketika kita berkata, "Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku," Dia tidak selalu menjawab lewat gemuruh atau cahaya yang besar. Kadang, Dia datang lewat damai yang tak bisa dijelaskan, melalui kehangatan yang menyentuh hati, dan lewat kasih yang hadir tanpa suara. Kemuliaan Tuhan bukan sekadar keajaiban besar. Kemuliaan Tuhan juga tampak ketika kita dikuatkan saat lemah, ketika air mata dihapus dengan lembut, dan ketika hati yang rapuh mulai berani melangkah lagi. Dan dalam perjalanan itu, kita menemukan sesuatu yang indah, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu dekat, lebih dekat dari napas kita sendiri.